Halo, jumpa lagi di channel Kurnia Wonderful. Di video kali ini saya berkesempatan mengikuti trip dari Triple Janwi ya. Trip edukasi pabrik gula Madu Kismo. Acara ini diselenggarakan oleh Triple Janwi dan teman-teman bisa mengikuti Instagramnya Triple Janwi. Untuk biaya harga tiketnya 28.000 ya per orang. Dan untuk titik kumpulnya kita masuk di gedung Candaya. Dan untuk tempat parkirnya kita bisa langsung masuk aja ke dalam ya. Buat teman-teman traveler yang juga ingin ikutan pabrik gula Madu Kismo ini, bisa langsung menggunakan jasa Triple Janwi. Teman-teman bisa follow aja Instagramnya dan kemudian di situ ada tanggal-tanggal yang tertera dan trip perjalanannya. Oke, kita registrasi dulu di sini ya, di tempat di gedung Madu Candaya. Ya, ini dapat goodie bag ya. Iya. Dapat makanan, dapat payung. Oh, payung? Kipas. Kipas ya. Ya. Oke. Pegang. Terus kita dikasih name tag. Name tag ini terus sama dapat ini. Kipas. Satu. Terus dapat goodie bag. Ada isinya apa goodie bagnya? Minuman sama Roti. roti ya. Oke. Oh ya, cemilannya itu ya. Ini satu-satu ambil sesuai dengan namanya. Nah, ini ya, nanti ditempel di sini. Gini. Nah. Oke, ini kita sekarang masih jam 7.30. Kita masih nunggu. Nanti kita jalan ke sana ya, ke pabrik gulanya. Ini kita masih nunggu rombongan yang lain. Ya, kita ngumpulnya di dalam sini ya, di ruangan. Selamat datang di PT Madu Baru PG Madu Kismo. Ya, ini dia, kita di gedung ini dulu ya. Nanti dapat pengarahan dari panitia penyelenggaranya. Terus nanti baru kita ke pabrik gula. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adik semuanya. Terima kasih telah mengikuti trip kami dari Triple Janwi. Semoga berkenan ya dari awal masuk sampai nanti selesai acara. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Triple Janwi ya. Di sana banyak informasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kismo itu dibangun pada tahun 1955, Bapak Ibu. Dibuka pada tahun 1958. Yang membuka adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu adalah Insinyur Soekarno. Betul sekali. Tepatnya pada tanggal 29 Mei di tahun 1958. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu, tepatnya di tanggal 29 Mei, PT Madu Baru atau PG Madu Kismo, PGBS Madu Kismo memasuki usia di angka. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diantar sampai ke dalam pabrik dan akan melihat bagaimana proses yang ada di dalam pabrik. Seperti ini. Ini adalah tahap pertama atau proses pertama yang dikenal dengan nama proses penggilingan tebu atau ekstraksi. Di mana 3.500 ton tebu dalam satu hari nanti akan kami olah, kami giling Bapak Ibu. Kemudian setelah digiling berubah menjadi cacar-cacar kecil seperti ini dan akan dipisahkan antara bagian yang berupa padat dengan bagian yang berupa cair. Kita akan naik ke kereta. Sudah siap naik kereta ini? Sudah siap naik kereta. Baik. Nah, itu dia kereta lorinya ya. Kita jalan sampai ke sana. Hati-hati ya. Iya. Ya, paling depan, Bu, ya. Pas. Nah, ini wesel. Ada weselnya nih ya. Wesel jadul. Nah, beda ya kereta lori itu dengan kereta api yang biasa. Gauge-nya itu beda ya. Itu lebih kecil. Ya, traveler, ini keretanya ya, PG Madu Kismo.
Dan ini adalah valve lokomotif bau Karlsberg Babelsberg ya. Dan ini buatan Jerman Timur. Inilah kereta yang digunakan untuk mengangkut tebu atau lori yang digunakan untuk mengangkut tebu ya. Dan spesifikasi lokomotif adalah lokomotif jenis penggerak didominasi oleh lokomotif diesel untuk operasional tarikan muatan ya. Lokomotif ini adalah lokomotif bersejarah buatan Boris Lokomotiv Werke ya, yang menjadi salah satu lokomotif tertua yang masih ada di Indonesia. Sedangkan untuk gerbong lorinya, kapasitas angkutnya setiap gerbong sekitar 3 hingga 8 ton tebu. Dengan rangkaian satu lokomotif mampu menarik gerbong 10 hingga 15 gerbong lori sekali perjalanan ya. Dan untuk lebar gauge-nya menggunakan standar rel pabrik gula pada umumnya, yaitu sekitar 600 mm hingga 750 mm. Ya, teman-teman, sekarang ini proses penyambungan ya. Ini mau mundur. Ya, ini proses penyambungan. Ya, pelan. Pelan. Salam. Terus. Salam terus. Ya. Ya, sip. Udah nyambung. Ya, ini keretanya udah mau jalan ya. Lori tebu pabrik gula Madukismo Yogyakarta adalah saksi sejarah industri gula warisan kolonial yang diwariskan ke era modern. Awalnya jaringan rel lori digunakan untuk mengangkut tebu dari ladang ke pabrik. Kini lokomotif tua tersebut dioperasikan terbatas untuk melangsir gerbong dan sebagai wahana argo wisata. Jaringan kereta api lori atau sepur tebu diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda untuk mempercepat pengiriman tebu dari perkebunan yang luas ke pabrik. Jalur sempit atau narrow gauge dibangun di berbagai wilayah termasuk di Yogyakarta yang dulunya memiliki belasan pabrik gula. Setelah transformasi pasca perang dan kelahiran Madukismo, kehancuran Madukismo terjadi pada saat agresi militer Belanda kedua ya, tahun 1948. Banyak infrastruktur gula di Yogyakarta hancur termasuk pabrik gula Padokan yang menjadi cikal bakal kawasan tersebut. Pada tahun 1955 atas inisiatif Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dibangunlah pabrik Madukismo ini dari puing-puing pabrik gula Padokan ya, dan diresmikan pada tahun 1958 oleh Presiden RI pertama yaitu Insinyur Soekarno, dan kini menjadi satu-satunya pabrik gula yang masih tersisa di Yogyakarta. Di era modern ini perubahan fungsi lori terjadi di pabrik gula Madukismo ya. Jika di masa lalu jaringan lori menjangkau hingga ke berbagai penjuru ladang tebu petani, kini lokomotif diesel dan uap Madukismo lebih banyak digunakan untuk melangsir gerbong di dalam area pabrik. Pengangkutan jarak jauh telah berlari menggunakan truk. Dan mengingat nilai sejarah yang tinggi dari lokomotif tua Madukismo ini, kemudian oleh PG Madukismo dihidupkan kembali sebagai daya tarik ya. Kereta uap dimodifikasi
untuk melayani paket argo wisata yang mengajak pengunjung bernostalgia mengelilingi area perkebunan tebu. Nah, ini yang lori pengangkut tebu ya. Nah, ini kereta yang kita naikin, ini yang tidak beroperasi. VP lokomotif bau buatan Jerman Timur ya, sampai sekarang masih bisa beroperasi. Kereta jadul. Nah, ini tebu-tebu yang hasil dari panen dan akan dibawa ke pabrik. Jadi dahulu itu lori-lori ini sampai ke ladang tebu ya. Tapi karena sekarang perkembangan zaman dan lorinya pun juga berjalan lambat, jadi sekarang lori-lori ini hanya menunggu di sekitar sini, di tempat unloading dan loading ya. Tebu-tebunya ini dibawa dari ladang menggunakan truk, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu lori ini hingga ke ladang-ladang tebu ini. Namun sekarang perkembangan zaman, lorinya juga berjalan lambat dan lebih banyak truk ya yang mengangkut tebu itu, dan kemudian dibawa ke tempat loading unloading, dan setelah dinaikin ke dalam lori, setelah itu dari lori ini dibawa ke pabrik, dan sekarang kita akan menuju ke pabriknya ya. Ini banyaknya lori-lorinya nih. Berapa menit Pak tadi jalannya ya? Ya, Jalannya berapa menit tadi kira-kira? dari sana. Oh, Paling nggak ya 15 menit. 15 menit ya. 15 sampai 20 lah. Jalannya lambat. Iya, karena kalau untuk kereta wisata, karena memang pelan-pelan biar pengunjung bisa menikmati suasananya. Kalau kecepatan fullnya berapa? Nggak sampai 60 gitu. 60. Karena ini prosnya mau, jadi prosnelengnya ini Oh, 1 sampai 4. Ini gajangan bisa kencang. Sebenarnya prosneleng yang ini maju mundur. ini buat gas. Oh, gas. Maju mundurnya ini. Handle-nya ini. Nanti kalau ke belakang ditarik ke belakang. Handle-nya. Ah, ini dia ya. Kita udah sampai pabriknya ya. Oh, ini- nanti kalau untuk wisata memang Ininya apa? Logonya ya. Rumah logonya. Depo logonya. Memang dari awal udah pakai kolar. Iya. Ini ada berapa tuanya ditanya? Itu kurang lebih ada 19 kalau nggak 20-an. Tapi yang beroperasi tiap hari itu ada 7 sampai 8 kereta tiap harinya. Jadi yang di ini buat cadangan-cadangan. Dikanibalin ya, Mas? Yang mana? Dikanibalin. Iya. Karena ya itu Udah balik produksi. underground-nya carinya susah.
kadang harus pesan sendiri, bikin sendiri, cetak sendiri gitu. Ya, makasih, Ya, Pak. Bos. Ya, kita udah sampai di pabrik gulanya ya. Jadi kita naik lori ini dan ini sampai. Nah, ini sampai di deponya. Nah, sekarang kita ke pabrik gulanya ya, bareng sama rombongan yang lain. Ini adalah proses pemindahan ya dari truk ke tempat penggilingan. Nah, ini kita lihat ya prosesnya ya. Jadi sekarang itu sudah banyak menggunakan truk karena lori ini ya sudah ketinggalan zaman ya. Dan ini hasil tebunya ya, apa airnya ya. Lokasi titik pengambilan sampel nira Gil 2. Mesinnya ini alatnya gede-gede ya. Nah ini tuh ada operatornya tuh. Hawanya itu di sini panas ya, karena dari mesin-mesin ini ya yang terus bekerja. Gula. Apa? Udah jadi gula ini. Gimana rasanya? Manis. Kayak gula di rumah biasa. Udah biasa. Iya, udah jadi kristal. Nah, sekarang kita ke sebelah sini ya. Jadi ke gedung kedua. Gedung yang tadi kita pertama. Sekarang kita ke gedung kedua.
Nah ini proses pengangkutannya ya, dari yang sudah jadi gula ke truk-truk gitu ya. Karena ada pergantian era dan pergantian angkutan transportasi, jadi lori itu sekarang jarang digunakan, lebih sering menggunakan truk-truk seperti ini ya, pengangkut truk ini. Dan biasanya truk-truk ini memiliki perorangan atau PT yang disewakan, atau PT Madukismo ini, pabrik gula Madukismo ini menyewa dari truk-truk ini ya, untuk pengangkutan tebu. Nah, karena pergantian era itu ya, jadi untuk kereta lori itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Jadi hanya digunakan sesekali saja, dan lebih banyak untuk mengangkut tebu-tebu ya, terutama tempat yang tidak terjangkau oleh rel kereta lori. Sekarang jam 9.30 selesai, kita muter-muter pabrik, terus tadi naik lori ya, dan edukasi pabrik gula. Dan ini pabrik PS itu pabrik spiritus Madukismo ya. Jadi ini pabrik spiritus, yang situ PG, pabrik gula.